Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Yang saya hormati Pak Pur sebagai Kepala Sekolah SMA Al-Azwarji, guru-guru yang hadir beserta semua karyawan, administrasi, mungkin ada yang hadir di sini, dan yang saya muliakan para hadirin sekalian, orang tua siswa SMA Al-Azwarji, yang hari ini insya Allah dikaruniai kesehatan yang prima, ya, dan tidak tertular COVID-19 yang merisaukan kita semua di saat-saat sekarang ini. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena ada beberapa agenda yang yang akan kita bahas hari ini, saya sebenarnya hari ini tidak merencanakan akan bicara karena khawatir memperlama pertemuan kita. Tapi setelah saya pikir lagi dan diskusi dengan Pak Pur tadi, mungkin nggak ada salahnya saya bicara sedikit, menyapa Bapak Ibu sekalian semua. Ya, alhamdulillah saya senang sekali, selalu dikaruniai rasa senang ketika bertemu, walaupun hanya sebatas layar kaca, ya, tapi melihat wajah-wajah Bapak Ibu sekalian dan semangat Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri acara yang penting ini, maka saya pun juga bersemangat untuk berbicara, ya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini akan membawa manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu guru dan orang tua wali siswa yang saya hormati, alhamdulillah di saat pandemi ini sampai sekarang kami masih melihat antusiasme siswa dalam belajar itu dalam persentase yang jauh lebih besar adalah mereka masih oke, masih bahagia, ya, masih bersungguh-sungguh dalam menerima pembelajaran, ya. Kalau perkiraan kasar saya sekitar 70–75% siswa itu bisa kami kategorikan tidak ada masalah dalam belajar online-nya saat ini, ya. Kami tentunya juga merasa rasa tidak tega kepada anak-anak itu terus mendera hati, ya, bahwa mereka tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tidak bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru, tidak bisa berkegiatan ekstra di sekolah, itu terus-menerus tidak pernah hilang dari perasaan kami, ya. Nah, tapi apa daya, pandemi tidak juga pergi, ya, masih juga sampai sekarang memberikan satu kendala besar bagi kita untuk bertemu, maka ya kita harus menerima dengan lapang dada. Nah, antara 70–75% perkiraan kasar saya, anak-anak dari cerita guru-guru, dari laporan para guru yang mengajar itu masih oke, ya, masih tinggi semangatnya, masih serius. Nah, tapi sisanya antara 25–30% itu memang mengalami beberapa kendala, gitu, ya. Di kelas 10 alhamdulillah sih tidak terlalu banyak anak-anak yang mengalami kendala belajar online. Di kelas 11 hampir tidak tampak, ya, paling 1–2 anak dari satu angkatan. Nah, di kelas 12 ini justru yang kakak-kakak yang sudah lebih dewasa itu mungkin mereka sudah merasakan pertemanan, persahabatan dengan teman-teman seangkatan, itu yang merasakan penderitaan lebih, gitu, ya. Dan akhirnya juga menjadi satu kendala yang lebih besar di kelas 12. Nah, alhamdulillah, puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan bahwa anak-anak kita masih punya semangat yang
baik gitu ya. Siapa yang menyangka bahwa pandemi ini masih berlangsung sampai setahun, sudah berjalan setahun ini ya. Saya lupa tanggal persisnya, tapi kira-kira bulan Maret memang waktu itu dimulainya WFH dan SFH-nya, dan ternyata sampai sekarang masih belum juga ada tanda-tanda kita bisa bertatap muka lagi di sekolah. Nah, seperti itu. Jadi ya sudah, kesabaran demi kesabaran ya, lapis demi lapis kesabaran yang kita punya dan kita coba bangun itu belum juga akan selesai ya. Kita masih terus seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, baik yang anaknya punya semangat tinggi ke sekolah maupun yang sulit ya, maupun yang terkendala dengan adanya sekolah online di masa pandemi ini, menurut saya harus tetap harus kerja keras ya. Yang semangatnya tinggi, para orang tuanya harus menjaga ya, harus menjaga terus supaya jangan buyar gitu semangatnya, jangan bosan ya, jangan jenuh gitu ya. Yang semangatnya kurang tinggi dan semangatnya rendah itu para orang tua menurut saya mau tidak mau harus lebih melakukan kerja keras. Karena apa? Bukannya Bapak Ibu guru mau lepas tangan ya. Bapak Ibu guru sudah tidak terkatakan usahanya, upayanya luar biasa ya. Bahkan saat ini kita mau tidak mau sering berkorban ya. Berkorban dalam hal apa? Dalam hal misalnya ada aturan-aturan kita yang dulunya ketat. Nah, sekarang kita coba tarik ulur gitu ya. Kita kendorkan sedikit, kita tarik kencang lagi, kita kendorkan sedikit terus seperti itu ya. Karena di saat sekarang ini saya yakin anak-anak juga tidak bisa terlalu kita pegang erat, kita kenceng betul itu nggak bisa juga. Tapi kita kendor juga anak-anak berantakan. Nah, di semester yang lalu dan semester ini juga saya masih tetap mengadakan kontak-kontak dengan orang tua dan ananda yang masih malas belajar ya, baik via video call maupun via WhatsApp, itu masih saya lakukan. Dan memang terus terang ada beberapa orang tua yang seperti sudah saya nggak mau menyebut putus asa, tapi barangkali bingung mau apa lagi gitu ya. Masalah membangunkan anak di pagi hari, terus meminta mereka menyiapkan pembelajarannya, menyiapkan alat-alat, mandi, sarapan dan lain-lain itu ternyata masih jadi kendala. Ya. Memang jangan salah Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, bahwa anak-anak yang di kelas lebih rendah, misalnya di TK, SD dan SMP, ya, di TK itu lebih mudah, ya. Seburuk-buruknya, semalas-malas anaknya, kalau anak TK masih bisa kita gendong, kita bawa ke kamar mandi, kita suapin, makan, sarapan, terus belajar kita dampingi. Kalau anak TK, anak SD sudah sedikit lebih berbeda ya caranya, dengan approach ya, dengan pendekatan tertentu mereka bisa. Anak SMP sudah mulai merasa dirinya sudah besar, jadi agak repot diurus sama orang tua. Tapi jangan patah semangat ya. Nah, kita lanjut ke anak SMA, lebih sebut saja lebih parah lagi ya. Anak SMA ini senangnya sudah mengunci diri di kamar. Nah, walaupun para guru dan saya di awal-awal selalu menyampaikan kalau bisa komputernya atau laptopnya itu ditata di ruang tengah gitu ya, supaya terlihat oleh semua.
Tapi kalau itu menjadi gangguan, mungkin banyak suara-suara yang timbul dan lain-lain, ya boleh di kamar, kamarnya harus ditata rapi, diberikan background yang bagus, ya sehingga sesuai dengan seleranya, sehingga dia juga semangat menampilkan dirinya di layar kaca, ya. Disediakan snack yang sehat, minuman juga yang cukup, ya supaya tidak haus. Dan di saat break itu diusahakan sedapat mungkin keluar dan melihat yang hijau-hijau supaya mata segar kembali. Ini kan juga cara untuk supaya tidak cepat jenuh, ya. Nah, kembali ke usaha orang tua, ya. Orang tua menurut saya tidak bisa tidak. Apapun alasannya, tidak bisa tidak harus lebih dekat kepada anak-anak, ya, terutama anak remaja. Nah, gimana caranya kalau Bapak Ibu bekerja di luar rumah? Ya, saya di sini tidak bermaksud sedikit pun untuk mengajari atau menggurui bagaimana caranya. Karena tiap keluarga itu tentu punya budaya yang berbeda, punya cara-cara sendiri dalam mengatur anak-anaknya. Yang jelas satu hal yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita adalah tidak sekali-sekali membentak atau melakukan kekerasan untuk mendisiplinkan anak-anak kita. Pasti itu akan membuat mereka malah kapok, ya. Karena lagi-lagi untuk kesekian ribu kalinya saya dan mungkin banyak orang mengatakan bahwa anak remaja itu sebenarnya belum dewasa. Anak remaja itu masih kecil, tapi dia sok pinter kadang-kadang. Jadi dia memberikan laporan-laporan kepada orang tuanya. Habis ini kalau belajar online tuh gini, gurunya begini, materinya begitu, tugasnya seperti ini, jadwalnya dan lain sebagainya. Sekali alasan yang mungkin diberikan oleh anak. Nah, supaya untuk menutup semua itu, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi tanpa bermaksud menggurui atau merepotkan orang tua, ya tidak ada lain bahwa orang tua harus ikut serta mendampingi anak, walaupun mendampingi itu tidak harus secara fisik, ya. Tapi misalnya kalau Bapak Ibu harus kerja ke kantor, itu di malam hari harus ada kesempatan untuk ngobrol dan menanyakan kemajuan atau apa tadi belajarnya hari ini, gitu ya. Dan lakukan itu tidak hanya sekedar basa-basi, ya. Bapak Ibu sekalian, saya betul-betul merasa tidak enak ya berbicara seperti ini, tapi ini anggap saja sharing dari saya ya. Sekali-kali saya tidak ingin bersikap menggurui, sama sekali tidak ya. Tapi siapa tahu ini bermanfaat. Jadi kalau memang harus keluar rumah Bapak Ibunya, maka di malam hari atau pulang kerja itu harus ada waktu untuk panggil Ananda, ya, letakkan handphonenya, berhenti main gamenya, dan Bapak Ibu pun juga sama, letakkan handphonenya, berhenti urusan pekerjaan di kantor atau pertemanan dan lain-lain, utamakan kepentingan anak-anak. Ya. Ajak duduk bersama, ya. Lalu ditanya, hari ini belajar apa? Lakukan ini setiap hari. Insya Allah nggak akan bosan kalau anak itu selalu senang ketemu orang tuanya, diberi perhatian ya. Asal orang tuanya bisa caranya memberi perhatian itu seperti apa ya. Nah, jadi ditanya, hari ini belajar apa tadi? Oh, saya lagi menggarap proyek saya. Oh ya, proyek kamu apa? Proyek saya tentang tanaman misalnya. Ternyata tanaman itu supaya nggak stres, ya tadi ada di proyek kalau Bapak Ibu sempat lihat, itu bisa diberikan vitamin B. Oh gitu. Masa sih kamu apa sudah meneliti betul itu? Iya, saya sudah meneliti. Terus masuk ke dalam apa yang sedang dilakukan oleh anak, ya. Atau misalnya
oh tadi pelajaran matematika itu susah banget, aku nggak ngerti sama sekali. Apa sih yang diajarkan Pak Sugeng? Apa yang diajarkan Pak Hafiz? Nggak tahu saya, Pak gurunya ngomong terus, saya nggak paham sedikit pun. Nah, ketika Bapak Ibu menemui jalan buntu, berbicara kepada anak, menanyakan kabar anak, maka sekolah sangat terbuka untuk Bapak Ibu melakukan percakapan dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Ya. Tanya, oh tadi siapa yang ngajar? Oh Pak Hafiz. Oh, punya ada nggak nomor teleponnya? Kalau nggak ada tanya. Kan Bapak Ibu semua ikut di grup kelas ya. Tanya nomor telepon Pak Hafiz berapa ya? Terus bikin janji Pak Hafiz besok pagi kalau kira-kira jam 8 saya mau ngobrol bisa nggak? Insya Allah ketika Pak Hafiz nggak ngajar itu pasti akan bisa melakukannya. Nah, terus kalau Pak Hafiz nggak bisa, misalnya ngajar bisa janji di jam lain, atau Pak Pur saya yakin sangat siap untuk menerima telepon dari Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak Pur sangat telaten mengurusi hal-hal yang semacam ini. Dan saya pun terbuka kepada semua Bapak Ibu yang ingin bertanya, ingin memberikan komentar, atau ingin mengajukan misalnya komplain. Kok ini gini, kenapa kok anak saya gini? Nggak ada masalah. Ya, karena Bapak Ibu guru itu adalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Jadi selama Bapak Ibu di rumah juga menjaga hubungan yang baik, ya, artinya berkata-kata tidak kasar, ya, tidak mengumpat atau mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan atau apa ya, meluapkan emosi. Nah, ketika sedang emosi, mungkin ketika anak lapor kita emosi, ya stop dulu. Kalau sudah adem, baru coba telepon ke sekolah dan ngobrol. Ya, selama anak-anak ini bersekolah di SMA Al-Zuardi, maka mereka adalah anak kita bersama. Ya, saat belajar itu mereka adalah anaknya Bapak Ibu guru. Ya, ketika selesai belajar kembali di rumah anaknya Bapak Ibu di rumah. Ya, Bapak Ibu kandungnya. Jadi kita semua dengan penuh cinta dan kasih sayang ingin membuat anak-anak sukses. Tidak ada satu guru pun, ya, insya Allah, yang mendambakan anaknya tidak sukses. Tidak mungkin, ya. Misalnya, ini anak kurang ajar banget sama saya doakan semoga kamu tidak sukses selama hidup kamu. Insya Allah nggak ada guru yang seperti itu. Ya, kita ini sudah malang melintang ngurusin anak-anak remaja. Ya. SMA Al-Zuardi ini sudah berumur sekitar 20 tahun kurang lebihnya, kalau saya nggak salah, ya, ngurusi anak yang berbeda setiap tahunnya. Ya, setiap tahun kita meluluskan satu angkatan dan menerima angkatan baru, terus menerus ya. Jadi kita nggak punya pola khas bahwa mendidik anak-anak Bapak Ibu itu harus dengan cara ini, nggak punya. Ya, apalagi SMA Al-Zuardi ini adalah SMA yang siswanya sangat heterogen. Macam-macam siswa kita. Ya. Siswa kita bukan terdiri dari anak-anak juara 1 semuanya. Ya. Ada anak juara 1, ada anak juara 2, ada anak juara 3, ada anak paling buncit rankingnya misalnya. Rapotnya banyak yang di bawah KKM, kita punya semua yang seperti itu. Anak yang special need kita punya. Special need-nya seperti apa? Macam-macam. Ya. Ada yang ADHD, ada yang Asperger, ada yang autis, ada yang mild autis, misalnya autisnya ringan, ada yang sedang, dan macam-macam. Nah, dan kita semua insya Allah selalu bekerja sepenuh hati. Ya, jadi kita sudah tahu lah bagaimana tingkah pola anak-anak SMA. Ya,
Jadi silahkan saja ketika ada yang kurang memuaskan atau tidak dipahami, kontak langsung ke sekolah. Karena zaman pandemi ini beda dengan zaman tatap muka. Ya, kita akan lebih banyak memendam perasaan kalau kita nggak bicara. Aduh, gimana nih ya, anak saya nggak bisa nih sekolah online. Enakan dulu waktu di asrama, sudah ada yang ngurusin bangun paginya, sholatnya, ngajinya. Sekarang di rumah dia nggak mau sholat, nggak mau bangun pagi. Nah, ini yang nggak boleh. Ini benar-benar yang menurut saya pantangan bagi kita semua para orang tua. Salah satu hikmah pandemi yang saya sering sampaikan kepada Bapak Ibu guru, ada banyak ya hikmah pandemi. Pasti kalau kita ini orang-orang yang berpikir, kita akan nemu banyak banget hikmahnya pandemi. Pandemi nggak enak, tapi ada sisi hikmahnya. Ya. Nah, yang ingin saya ingatkan di sini bahwa mungkin Allah Subhanahu Wa Taala ingin bahwa Bapak Ibu itu lebih dekat ke anak-anak. Ya, saya ulangi, mungkin ya, wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu Wa Taala ingin Bapak Ibu yang punya anak ini lebih dekat kepada anak-anaknya, lebih jarang keluar. Ya, anjurannya kan stay at home. Ya, tinggal di rumah atau di rumah saja dan macam-macam. Maka dari itu kita semua harus mengupayakan untuk tinggal di rumah saja. Kalau tempat kerja kita menuntut kita untuk bekerja di kantor, untuk WFO, ya tadi itu saran saya, ketika kita selesai bekerja, taruh HP dan laptop kita langsung approach ke anak. Langsung cari di mana anak kita. Maaf. Mohon maaf. Ya, jadi pulang kerja langsung taruh semua device yang kita punya, semua peralatan kerja, langsung cari anakku di mana. Kalau anak remaja biasanya di kamar. Oh, mana kabarnya? Baik, alhamdulillah, misalnya gitu. Lagi apa nih? Dia biasanya lagi khusyuk dengan HP-nya. Sini dong, mama kangen atau papa kangen. Kita ngobrol yuk sebentar. Bentar ya, ini lagi seru ini. Berapa menit lagi kira-kira? 5 menit. Oke, 5 menit lagi ayah tunggu atau mama tunggu. Ya, harus pakai kayak gitu lah anak-anak. Setelah 5 menit anak nggak muncul, kita dekati lagi. Ini udah 5 menit. Ya, sedikit lagi, setengah menit lagi. Oke. Nah, tapi jangan diokein terus ya. Ayo sini. Nah, ajak ngobrol di situ. Ini mungkin keinginan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita para orang tua lebih dekat ke anak-anak dan tidak menyerahkan semua masalah pada guru. Nah, itu yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu guru, dan untuk Bapak Ibu guru Bapak Ibu orang tua siswa di kelas 10 yang mungkin baru lihat program-programnya SMA Al-Azwardi, saya yakin juga ada yang pro dan ada yang kontra. Kok ini sekolahnya bagus banget, oh programnya keren-keren, saya suka banget sama SMA Al-Azwardi. Tapi sebagian lagi mungkin ada yang merasa oh seperti ini SMA Al-Azwardi. Ya, jadi barangkali ada beberapa orang tua ya, ada yang pernah curhat ke saya juga. Mohon maaf ini saya sampaikan untuk contoh tanpa menyebut nama. Ada orang tua yang anaknya mengeluh kenapa kok di SMA Al-Azwardi sering nggak ada pelajaran. Terus nggak ada pelajaran itu sebetulnya tidak ada di dalam kamusnya SMA Al-Azwardi. Ya, kita semester ini baru mencoba, kita punya satu program namanya surprise jam kosong. Itu saking kita nggak pernah ngasih jam kosong.
Nah, ini baru kita keluarkan di masa pandemi ini supaya mengurangi rasa jenuhnya anak-anak. Ya. Nah, tapi ternyata yang dimaksud oleh Ananda kita ini, nggak ada pelajaran itu adalah sekolah diisi dengan webinar misalnya. Kita ngundang tokoh atau alumni untuk berbicara, memberikan satu pengenalan profesi kepada Ananda atau satu sharing apa yang dia lakukan sekarang, kesuksesan dia di masa sekarang. Nah, dan macam-macam ya. Dulu kita menyebutnya dengan program life skills ya. Sekarang sih masih kita sebut life skills juga, tapi karena di masa online ini yang dikenal adalah webinar, maka kita juga menyebutnya dengan webinar. Nah, webinar ini adalah pelajaran kalau menurut saya dan menurut para konseptor SMA Lazuardi, diantaranya Pak Haidar, ini program-program non-akademis seperti mengundang profesional, mengundang alumni, dan lain-lain ini lebih penting untuk kehidupan anak dibanding belajar dari buku paket. Ya, belajar dari buku paket ini, belajar dari buku dari sesuai kurikulum ini masih kita anut karena anak-anak kita masih mau studi ke perguruan tinggi. Ya, anak-anak harus mengikuti ini. Tapi belajar yang lain-lain dengan webinar dan lain-lain, ini adalah salah satu kiat sukses dari para alumni kita. Bapak Ibu, tanpa bermaksud untuk menyombong, alumni kita, saya tadi sempat sampaikan bahwa anak-anak yang bersekolah di SMA Lazuardi ini sangat heterogen, ya. Yang berasal dari juara 1, juara 2, juara 3 di SMP-nya masing-masing, ya, itu jumlahnya sedikit. Para juara itu lebih senang diterima di SMA negeri yang favorit. Ya, kenapa? Menurut saya salah satunya karena ini meningkatkan gengsi diri. Saya bisa diterima, nggak apa-apa, itu bagus. Ya. Tapi yang dilakukan di SMA Lazuardi itu tidak seperti itu, ya. Dan hasil kita menerima anak dari berbagai kemampuan. Yang IQ-nya borderline, ya, di SMA Lazuardi cukup banyak. Ya, yang IQ-nya cuma misalnya 90 gitu ya. Itu di SMA Lazuardi banyak. Tapi yang 120 yang superior dan lain-lain itu sedikit jumlahnya. Tapi ketika mereka sudah kuliah di perguruan tinggi dan sudah bekerja, ya, yang sudah kuliah cukup banyak Bapak Ibu, percayalah, yang lulusnya cum laude. Anak-anak yang dulu kita tangani dengan sebut saja kalau bahasa sehari-harinya setengah mati kita ngurusinnya, ternyata di perguruan tinggi dia bisa lulus cum laude. Ya. Dan dia diterima di perusahaan-perusahaan yang lagi ngetren saat ini. Ya. Bisa di perusahaan multinasional atau di perusahaan-perusahaan nasional. Sekarang yang tren apa Bapak Ibu? Pasti semua tahu, terutama Bapak Ibu yang bekerja. Sekarang yang lagi tren ini kan perusahaan-perusahaan startup ya. Seperti Tokopedia, Bukalapak, Gojek, apalagi macam-macam yang seperti itu ya. Dan anak-anak kita banyak yang bekerja di perusahaan-perusahaan seperti itu dengan gaji tinggi dan dipertahankan oleh perusahaan. Ketika terjadi perampingan, anak-anak kita nggak ikut dirampingkan, nggak ikut diberhentikan. Karena apa? Karena pelajaran-pelajaran yang non-akademis seperti yang saya sampaikan tadi. Anak-anak sering menerima masukan dari tokoh-tokoh profesional, ya, kadang dari pejabat juga yang kita pilih tentunya, ya, dari alumni yang sedang kuliah di luar negeri, ya, dan dari berbagai macam pihak, ya, ada dokter, ada insinyur, pilot, dan macam-macam. Nah, ini terasah
otak mereka dengan pembicaraan-pembicaraan dari orang-orang luar ini. Nah, jadi jangan sampai ada anak yang merasa bahwa di Lazuardi sering nggak ada pelajaran. Terlalu sering presentasi, itu dianggap sesuatu yang, aduh, nanti gimana kalau aku ketinggalan pelajaran? Temanku yang di negeri udah tinggi ininya, udah masuk bab apa, aku baru bab sekian. Percayalah, ya, dan lihat saja. Nanti boleh tanya ke Bu Eni, sebaran alumni SMA Lazuardi itu di mana saja. Ya, anak kita banyak yang diterima di UI, di ITB, di Unpad, di Universitas Brawijaya. Nah, itu Bu Eni memasukkan ya. Lebih dari 50% anak kita diterima di universitas negeri, sisanya di universitas swasta yang terkemuka, dan juga kuliah di luar negeri. Dan alhamdulillah ya, termasuk anak-anak yang dulu urusan keagamaannya agak susah, ibadahnya, itu setelah keluar juga Masya Allah. Saya kalau lihat status-status mereka, saya asyik melihat status WA para alumni. Saya nggak punya sosial media yang macam-macam, saya hanya punya WA. Instagram nggak pernah saya buka, Facebook juga nggak pernah saya buka. Tapi status WA anak-anak kita ini sekarang adalah hal-hal yang sifatnya spiritual. Salah satu anak kita ya yang saya cukup kagum itu namanya Pras. Pasti Bapak Ibu guru masih ingat ya. Pras ini dulu cita-citanya pengen buka peternakan sapi kalau saya nggak salah gitu ya. Dan dia melakukan itu sekarang. Dia berwira swasta. Dia kuliah di IPB kalau saya nggak salah, nanti tolong dikoreksi Bu Eni. Kalau nggak salah kuliahnya di IPB dan sekarang dia di sukses Unsud, Bu. dengan di Unsud, Bu. Oh, Unsud. Iya. Sudirman. Oh, swasta iya, dong ya. Enggak, Bu. Negeri, Bu. Negeri, Bu. Iya. Iya, Bu Ika ya itu ya. Boleh iya, Bu Ika disambung sedikit cerita saya gimana Bu Pras sekarang? Iya, jadi dulu Pras itu sempat jadi anak bimbingan saya juga waktu KI. KI-nya juga nyambung banget sama memang passionnya dia yang dia suka mengenai hewan-hewan, peternakan dan lain-lain. Dan ternyata itu memotivasi dia untuk wirausahanya dia, dan memang kebetulan juga didukung sama ayahnya Bu Al, sehingga nyambung banget. Dia juga pernah cerita memang dia pengennya dapat IPB waktu itu, dia ngakunya dia pengen banget masuk IPB, tapi kemudian dikasih jalan Allah itu ke Unsud. Tapi dari situ dia bersyukur banget kalau dia dapatnya di Unsud. Kenapa? Karena kalau di Unsud itu kan berarti dia harus jauh dari rumah. Dan akhirnya dari situ tuh dia punya link yang banyak gitu, dapat link banyak, dan akhirnya itu bisa membuat usahanya dia sekarang jadi berkembang. Mungkin kalau saya di IPB dulu, saya tidak akan punya link sebanyak ini. Itu yang disampaikan sama Pras waktu itu, pernah juga mengisi life skill di sekolah juga, Bu Al. Terima kasih banyak Bu Ika. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian mendengar ya. Salah satu alumni kita yang nggak diterima di perguruan tinggi, sekolahnya di swasta, itu juga perguruan bisa tinggi, sukses. Bu Al. Ya. Itu Unsud perguruan tinggi di Purwokerto. Negeri maksudnya? Iya, negeri. Negeri ya. Iya. Ya, tapi kan negeri. Kalau dibanding sama IPB gitu IPB, kayaknya iya. Dan dia memang nggak sepopuler ini ya. Benar. Ya, oke ya. Jadi sekarang sih perguruan tinggi negeri memang jumlahnya sudah sangat banyak ya. Bahkan UPN sekarang sudah, kalau saya nggak salah, 3 atau 4 tahun terakhir ini juga sudah menjadi universitas negeri juga ya. Anak Lazuardi juga ada yang kuliah di situ. Alhamdulillah cukup sukses. Nah, jadi nggak usah khawatir ya. Jadi apa yang kita berikan selama ini di SMA Lazuardi itu adalah buah pemikiran dari orang-orang yang sangat berhati-hati. Dari orang-orang yang bersungguh-sungguh memikirkan
bagaimana anak-anak yang bersekolah di Lazuardi ini bisa sukses. Ya, sukses itu bukan menjadi juara satu, bukan hanya menjadi bintang pelajar kalau bahasa zaman dulunya, ya. Tapi sukses itu adalah dia bisa mengarungi kehidupan ini dengan baik, gitu, ya. Nah, ini apa namanya satu contoh yang Bapak Ibu bisa jadikan apa namanya masukan mungkin ya. Kalau anak-anak merasa apa cuman webinar aja, ngomongnya juga cuman gitu-gitu aja. Nah, coba tanya, tadi webinarnya apa? Oh, tadi webinarnya bersama Kak Karisa, itu alumni SMA Lazuardi yang diterima di New York University of Abu Dhabi, ya, NYA, ya, NYU, sorry, NYU, apa namanya? Itu luar biasa, ya. Terus juga alumni Lazuardi yang masih kuliah di UI misalnya, ya, ada itu. Atau yang kuliah di mana lah, pokoknya berbagai tempat, ya. Itu semua adalah pelajaran penting buat anak-anak, bahkan menurut saya lebih penting dari pelajaran-pelajaran akademis, ya. Ya, kalau mungkin kita buat seimbang, ya. Tapi jangan sampai berpikiran bahwa apa namanya program-program non akademis yang diadakan di Lazuardi itu nggak ada gunanya atau membuat anak ketinggalan. Nah, itu yang apa salah. Nah, apa saya akhirnya jadi panjang nih Pak Pur bicaranya. Karena semangat Bapak Ibu ya, karena ini semangat saya benar-benar semangat untuk apa namanya memberikan satu masukan supaya nanti juga ketika anak-anak mendekat ke Bapak Ibu dan bertanya itu Bapak Ibu bisa menjawab dengan sejalan dengan apa yang dilakukan sekolah gitu ya. Dan sekali lagi saya sampaikan jangan segan-segan melakukan kontak dengan Bapak Ibu guru, ya, bahkan dengan Pak Pur sebagai kepala sekolah atau dengan saya, itu buat saya itu hal yang sangat amat membahagiakan. Kalau saya lihat ada Assalamualaikum Bu Alwiah, saya mamahnya siapa gitu. Oh ya Bu, Waalaikumsalam. Kenapa Bu? Ya ini kok kemarin gurunya itu kok apa anak saya agak gimana gitu karena gurunya bilang gini gini gini. Oh gitu ya Bu. Nah saya pasti akan saya urus gitu ya sampai tuntas ya. Ya, namun sambil menutup apa pembicaraan saya hari ini, saya juga tak lupa minta maaf bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada sekali dua kali masalah yang apa kurang enak di hati, kontak dengan Bapak Ibu guru yang kurang pas, mungkin sekali lagi Bapak Ibu guru juga manusia, tidak luput dari kesalahan-kesalahan, jadi dituntaskan saja kalau ada yang nggak enak, dan kami semua insya Allah siap membantu Bapak Ibu di rumah ya. Jangan lupa selalu sisihkan waktu untuk Ananda. Ya. Hari apapun, dari mulai Senin sampai Minggu lagi, sisihkan waktu setiap hari untuk bicara dengan Ananda. Jangan putus asa membangunkan Ananda dari tidurnya, ya. Dirangkul, ditarik pelan-pelan, dipeluk, ya. Siapkan makanan kalau memang anaknya belum mandiri. Pagi-pagi sebelum membangunkan Ananda, siapkan teh hangat, teh manis, ya, sama snack atau roti atau apa biasanya sarapan dia. Yuk, Mama sudah buatkan nasi goreng. Ayo, Ayah sudah siapkan teh manis sama kue buat kamu. Nasi uduk anget-anget masih ngebul. Yuk, menunggu kamu. Ayo, langsung wudhu, sholat, sarapan dulu boleh, mandi dulu boleh. Terserah apa namanya kebiasaan dia seperti apa, ya. Jangan sampai ini saya kalau udah ngomong sama Bapak Ibu orang tua suka nggak bisa berhenti. Berapa hari yang lalu kejadian terakhir yang saya alami bersama Ananda, waktu saya kontak via Zoom, ya saya waktu itu hanya mengontak 14 anak yang dirasa punya masalah, ya kelasnya nggak usah saya sebutkan.
itu ada satu anak yang udahlah telat 30 menit belum muncul di Zoom. Pas muncul, ini benar-benar Bapak Ibu, saya lihat bagaimana proses dia, tapi yang terlihat sama saya cuma kepalanya. Dia bangun dari tempat tidur, ya, langsung duduk, rambutnya masih naik ke sini, anak laki-laki, belum nyisir, wah udah nggak karu-karuan, matanya maaf masih belekan. Terus apa namanya, mukanya cemberut, kesel banget karena dibangunin untuk Zoom dengan Bu Alia. Ya, dan sepanjang pertemuan dengan saya tidak diberi senyum sama sekali. Tapi nggak apa-apa, saya lanjut aja, saya ngobrol terus, saya elus pokoknya, elus dengan kata-kata tentunya, apa namanya, supaya dia bisa semangat kembali belajar. Nah, seperti itu yang harus dilakukan orang tua, lebih dari yang saya lakukan tentunya ya. Karena kalau orang tuanya bisa memeluk ya, bisa menyediakan makanan, minuman dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas semua kata-kata yang salah atau yang nggak enak. Saya siap menunggu Bapak Ibu guru yang mau ngobrol, diskusi, curhat, komplain dan lain-lain. Sekali lagi mohon maaf atas segala kata-kata yang mungkin salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.